Pernah nggak sih kalian ngerasa ada sesuatu yang ngeliatin kalian dari tempat kerja yang seharusnya kosong? Malam ini, gue bakal cerita tentang pengalaman seorang petugas kebersihan di Gedung 17. Gedung tua di kawasan pegunungan yang katanya nggak pernah benar-benar sepi. Cerita ini bukan cuma tentang penampakan, tapi tentang seseorang yang masih bekerja, bahkan setelah meninggal. Jadi, siapin posisi paling nyaman kalian, matikan lampu kamar, dan jangan lupa, kunci pintunya dulu. Karena siapa tahu, ada yang ikut dengar cerita ini di belakang kamu. Aku masih ingat jelas malam itu, angin berhembus dingin dari arah utara kota Bandung ketika aku pertama kali ditugaskan membersihkan Gedung 17. Kamu kerja shift malam ya? Gedung itu sudah lama kosong, tapi masih butuh dirawat, kata Pak Darto, kepala kebersihan yang wajahnya terlihat enggan menatapku. Aku cuma mengangguk, mencoba terlihat biasa saja, padahal sejak awal aku sudah mendengar gosip bahwa gedung itu bukan tempat yang tenang di malam hari. Lift tua di lobi mengeluarkan suara seret ketika aku tekan tombolnya. Kenapa harus bunyinya kayak orang ngeluh sih? Gumamku, separuh bercanda pada diri sendiri. Saat pintunya terbuka, udara dingin langsung menerpa wajahku. Seolah ada yang baru saja keluar dari sana. Aku menelan ludah dan masuk. Di lantai 4, tempat yang jadi tanggung jawabku, lampu neon berkelip pelan, seperti hampir padam. Lantai ini kayak nggak pernah dijamah orang. Ya, aku berkata pelan sambil mengelap meja resepsionis berdebu. Tiba-tiba, di ujung lorong, aku mendengar langkah kaki pelan. Ritmenya jelas, satu-satu mendekat. Aku berhenti mengelap. Halo, ada orang? Tanyaku. Tapi hanya gema suaraku sendiri yang menjawab. Aku pikir itu cuma halusinasi. Jadi, aku lanjut bekerja. Tapi langkah itu muncul lagi. Kali ini lebih cepat, seperti seseorang sedang berlari kecil melewatiku. Siapa di situ? Seruku. Tak ada siapapun, hanya aroma aneh, seperti bunga melati yang samar-samar tercium. Aku mencoba menenangkan diri. Sudah, mungkin cuma suara dari luar, kataku pelan, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi jantungku sudah berdegup lebih cepat. Ketika aku membalik badan, sekilas aku melihat bayangan putih melintas di kaca besar dekat tangga darurat. Terlalu cepat untuk bisa kupastikan. Aku menatap ke arah pantulan itu lama sekali, mencoba menangkap detailnya. Kalau ada orang, tolong jangan bercanda. Aku cuma kerja di sini. Suaraku terdengar goyah. Saat aku mendekat ke kaca, bayangan itu tak ada. Tapi di permukaannya, ada bekas seperti sidik jari basah. Bentuknya kecil, seperti tangan anak-anak. Aku mundur 2 langkah. Oke, ini aneh, bisikku. Aku mengambil senter dari tas dan menyorot ke arah ujung lorong. Tak ada siapapun, tapi sesuatu membuatku berhenti. Ada tanda kaki basah di lantai menuju ke toilet wanita. Dengan napas tertahan, aku mengikuti jejak itu. Setiap langkah semakin dingin. Ketika aku membuka pintu toilet, lampunya berkelip dan mati sesaat. Dalam remang cahaya senter, aku melihat sesuatu di depan cermin. Seorang perempuan berambut panjang berdiri membelakangiku, mengenakan seragam kebersihan yang sama persis denganku. Permisi, Mbak kerja juga di sini? Suaraku bergetar, tapi sosok itu tidak bergerak sedikit pun. Saat aku melangkah 1 langkah mendekat, dia tiba-tiba menoleh cepat dan wajahnya sama denganku. Mata kosong, bibir membiru, dan ekspresi datar tanpa nyawa. Aku menjatuhkan senter dan mundur terburu-buru. Astaga, itu bukan aku. Desisku, tubuh gemetar. Saat senterku bergulir ke arah pintu, cahayanya sempat menyorot lantai, dan aku melihat di bawah pantulan cahaya itu ada papan nama yang patah. Siti, petugas kebersihan malam. Siti,
nama yang sama dengan yang tertera di ID-ku. Tapi aku baru kerja malam ini. Aku terpaku, tak tahu harus lari atau berteriak. Lalu, dari arah belakang, terdengar bisikan pelan, suara yang sama seperti suaraku sendiri, tapi lebih berat. Akhirnya kamu datang lagi. Aku tidak ingat bagaimana bisa keluar dari toilet malam itu. Yang kuingat hanya langkahku yang gemetar dan suara napasku sendiri yang saling berlomba dengan detak jantung. Itu bukan nyata, nggak mungkin nyata. Bisikku menatap lantai yang kini tampak kering, tanpa bekas kaki basah sama sekali. Seolah semuanya cuma khayalanku. Tapi papan nama itu, aku masih memegangnya di tangan. Kupandangi tulisan di logam kecil itu. Siti, petugas kebersihan malam. Hurufnya sudah berkarat, ujungnya patah. Aku tidak tahu kenapa aku tidak bisa membuangnya. Mungkin karena bagian diriku ingin tahu siapa perempuan itu. Apa dia yang dulu kerja di sini? Tanyaku dalam hati. Suara langkah dari arah lorong membuatku menoleh cepat. Pak Darto, panggilku, berharap masih ada orang. Tapi yang terdengar hanya suara sepatu diseret pelan, mendekat semakin jelas. Aku menatap ke ujung lorong. Lampu di sana padam satu persatu, meninggalkan cahaya samar dari jendela darurat. Tiba-tiba, dari balik bayangan, muncul sosok pria tua dengan seragam satpam lusuh. Kamu ngapain malam-malam sendirian, Dek? Suaranya berat dan serak. Aku menelan ludah, lalu menjawab, saya petugas baru, Pak. Shift malam. Barusan kayaknya saya lihat seseorang di toilet, tapi belum sempat aku melanjutkan, pria itu memotong cepat. Kalau kamu lihat siapapun di lantai ini, jangan sapa. Matanya tajam, seolah menahan sesuatu. Apalagi kalau dia mirip sama kamu. Aku terdiam, kulit tengkukku meremang. Maksud Bapak? Tanyaku pelan. Dia menarik napas dalam. Dulu ada petugas perempuan di sini, namanya Siti juga. 3 tahun lalu, dia meninggal di toilet itu. Katanya karena kecelakaan kerja, tapi banyak yang bilang bukan kecelakaan. Suaranya mulai bergetar. Waktu jasadnya ditemukan, dia masih pegang kain pel bersih, tapi wajahnya seperti habis tenggelam dalam air. Aku terpaku. Jadi, arwah itu masih di sini? Tanyaku dengan suara nyaris tak terdengar. Pria itu tidak menjawab, hanya menatap lurus ke arah pintu toilet yang tadi kutinggalkan. Kalau kamu dengar suara yang mirip sama suaramu sendiri, jangan jawab, katanya akhirnya, pelan namun tegas. Karena kalau kamu jawab, dia bakal tahu kamu bisa melihatnya. Aku menatapnya bingung. Dia? Tanyaku lagi. Tapi sebelum bisa bertanya lebih jauh, suara statis dari radio satpam di pinggangnya berbunyi keras. Pos 2 ke pos 4, ada pergerakan di CCTV lantai 4. Kami saling berpandangan. Satpam itu langsung mematikan radionya dan berbisik cepat. Jangan ke arah barat. Tutup shift lebih cepat kalau bisa. Begitu dia pergi, suasana kembali sunyi. Tapi kali ini berbeda. Gedung itu seperti menahan napas. Aku berjalan ke arah tangga, berniat turun. Namun langkahku terhenti saat mendengar sesuatu dari speaker pengumuman di langit-langit. Suara yang lembut, pelan, tapi jelas. Petugas kebersihan, tolong bersihkan lantai toilet wanita lantai 4. Aku menatap ke atas. Speaker itu sudah mati, kabelnya terlepas dari dinding. Tapi suara itu masih terdengar, semakin dekat, seperti berbisik langsung di telingaku. Bersihkan darahku. Aku menutup telinga dan berlari. Suara langkahku bergema keras di lantai kosong itu. Saat tiba di tangga, aku menoleh sekilas ke lorong. Dan di sana, sosok perempuan berambut panjang itu berdiri menatapku. Kini wajahnya tidak lagi pucat, tapi tersenyum. Senyum yang dingin dan mengenali. Selamat datang kembali, Siti. Katanya pelan,
lalu menghilang begitu saja. Aku tak tahu apa maksudnya kembali. Tapi malam itu aku sadar satu hal. Aku bukan hanya menggantikan pekerja lama. Aku sedang menempati tempat yang seharusnya tetap kosong. Pagi harinya, aku datang lebih awal dari biasanya. Gedung 17 tampak biasa saja di siang hari. Ramai dengan pegawai yang hilir mudik, suara mesin fotokopi, dan aroma kopi dari pantry. Tapi di dalam diriku, bayangan malam sebelumnya belum hilang. Aku masih memegang papan nama itu. Kusimpan di saku seragam. Kalau ini beneran punya dia, kenapa bisa jatuh di sana? Pikirku pelan. Saat jam istirahat, aku memberanikan diri menemui ruang keamanan di lantai dasar. Seorang pria muda berjaga di depan layar CCTV yang berderet. "Mas, saya Siti, petugas kebersihan. Mau tanya, rekaman CCTV lantai 4 semalam masih ada enggak?" Tanyaku hati-hati. Ia menatapku agak lama, seolah menilai keseriusanku. Biasanya direkam otomatis 24 jam, tapi buat lantai 4, tunggu sebentar. Ia mengetik sesuatu di komputernya. "Loh, aneh, foldernya kosong," katanya. "Terhapus semua sejak jam 12 malam." Aku menelan ludah. Jam 12? Itu waktu aku lihat sosok itu, gumamku lirih. Pria itu menatapku penasaran. "Sosok apa?" tanyanya. Aku ragu menjawab, tapi akhirnya berkata, "Petugas kebersihan lain." Tapi katanya gedung ini cuma aku yang shift malam. Ia terdiam sejenak, lalu membuka laci dan mengeluarkan flash disk kecil. "Kalau kamu beneran mau tahu, ini salinan rekaman bulan lalu. Sejak itu, gak ada lagi yang berani jaga di sana malam-malam." Aku menatap benda itu ragu, tapi rasa ingin tahuku lebih besar daripada ketakutan. "Makasih, Mas. Saya cuma pengen ngerti," kataku pelan. Malamnya, aku meminjam laptop kantor dan menyalakan rekaman itu di pantry lantai 3, tempat paling terang di gedung itu. Awalnya, cuma terlihat lorong kosong. Jam menunjukkan pukul 00.47. Lalu, tiba-tiba muncul bayangan seseorang yang sedang mengepel lantai. Gerakannya lambat, monoton. Tapi ada sesuatu yang aneh. Bayangan itu tak punya pantulan di lantai. Aku memperbesar gambarnya. Seragamnya sama seperti punyaku, dengan tulisan Siti di dada. Tapi yang membuatku membeku adalah wajahnya. Sama persis denganku, hanya lebih pucat dan kosong. "Astaga," desisku memundurkan kursi. Lalu di rekaman, ia menoleh ke arah kamera seperti tahu sedang diperhatikan. Seketika layar laptopku bergaris, muncul noise seperti frekuensi radio rusak. Tapi di sela suara bising itu, aku mendengar bisikan samar, "Kenapa kamu buka lagi?" Aku menatap layar itu lama, mencoba mematikan videonya, tapi file itu tak bisa ditutup. Justru gambarnya berubah. Sosok Siti berdiri di depan toilet, menatap lurus ke kamera, lalu mengangkat tangannya. Di telapak tangannya ada tulisan merah samar. "Tolong aku." Aku menutup laptop dengan cepat. Napasku berat, tangan gemetar. Tapi ketika aku menatap ke arah pintu pantry, di sana sudah berdiri seseorang. Bayangan seragam kebersihan, rambut panjang menutupi wajah, dan dari tangannya meneteskan air ke lantai. "Aku cuma mau kamu tahu," suaranya terdengar pelan tapi jelas. "Aku gak pernah jatuh sendiri." Aku mundur perlahan, tapi kursi tersenggol dan terjatuh. Ketika aku menoleh lagi, sosok itu sudah menghilang, meninggalkan genangan air kecil di lantai dan aroma melati yang menusuk hidung. Di bawah genangan itu, perlahan muncul sesuatu dari bawah ubin yang retak, potongan kecil logam karatan, bentuknya seperti bagian dari ID pegawai. Dan di situ tertulis nama lengkap, Siti Nurhalisa, petugas kebersihan lantai 4. Aku membeku. Nama lengkap itu bukan hanya mirip, itu namaku sendiri. Sejak malam itu,
aku tak bisa tidur tenang. Suara langkah kaki dari lorong seolah mengikuti sampai ke dalam mimpiku. Pagi-pagi aku kembali ke kantor pengelola gedung, beralasan ingin memperbarui data pegawai. Boleh saya lihat data karyawan lama, Pak? Sekalian konfirmasi soal kartu ID saya, kataku sopan pada bagian administrasi. Petugas administrasi, pria berkacamata bernama Hendra, menatapku sebentar, lalu membuka file di komputernya. Nama siapa? Tanyanya. Siti Nurhalisa, jawabku. Tangannya berhenti di tengah mengetik, lalu menatapku heran. Siti Nurhalisa? Kamu baru masuk bulan ini kan? Tapi, ia memicingkan mata ke layar. Ada 2 nama yang sama di sistem, katanya perlahan. Satu tercatat masuk 3 tahun lalu, bagian kebersihan lantai 4, tapi statusnya sudah meninggal dunia. Aku merinding seketika. Meninggal? Di gedung ini? Tanyaku nyaris berbisik. Ia mengangguk. Kasusnya ditutup sebagai kecelakaan, tapi anehnya berkas fisik tentangnya sudah dihapus dari arsip. Aku menatap layar komputer itu. Di pojok bawah data lama, ada foto kecil berwarna pudar, dan wajah di situ memang aku. Sama persis, bentuk wajah, senyum, bahkan tai lalat kecil di bawah mata kanan. Aku terduduk lemas. Nggak mungkin, itu aku. Gumamku, hampir tak percaya. Hendra mengerutkan kening. Kamu saudara kembarnya? Tanyanya hati-hati. Aku hanya menggeleng pelan. Saya nggak punya saudara kembar, Pak. Ia terdiam, lalu menurunkan suaranya. Kalau begitu, kamu harus hati-hati. Banyak yang bilang, gedung ini suka mengulang orang. Mengulang orang? Maksudnya apa? Tanyaku. Ia menatap sekeliling, memastikan tak ada orang lain. Kamu tahu kenapa lantai 4 jarang dipakai? Karena sejak kejadian 3 tahun lalu, semua petugas malam yang kerja di sana selalu melihat seseorang yang mirip mereka sendiri. Seolah gedung ini menyimpan salinan jiwa. Aku tercekat. Jadi arwah Siti yang lama. Bisa jadi bukan arwah, tapi bagian dari gedung ini, bisikku. Ia tidak menjawab, hanya menatapku lama dengan wajah tegang. Kalau kamu masih kerja di lantai itu malam ini, jangan sampai ngaca. Apalagi di cermin toilet sore itu, aku pulang dengan kepala berat, tapi rasa ingin tahuku makin besar. Di kamar kos, aku membuka laptop dan mencari berita lama. Dan benar, aku menemukan artikel singkat tahun 2022. Petugas kebersihan tewas tenggelam di toilet lantai 4, gedung 17, diduga karena pingsan akibat gas pembersih. Korban bernama Siti Nurhalisa, 27 tahun. Tanggal kejadian itu, persis 3 tahun sebelum aku mulai bekerja di sana. Hari dan bulannya sama. Aku menatap kalender di meja, dan tubuhku langsung kaku. Malam ini, tanggal yang sama dengan hari kematiannya. Teleponku tiba-tiba berdering. Nomor tidak dikenal. Aku angkat dengan tangan gemetar. Halo. Suara di seberang pelan tapi jelas. Kenapa kamu buka lagi filenya, Siti? Aku terdiam. Kamu siapa? Tanyaku. Suara itu tertawa lirih. Aku, yang dulu. Dan malam ini, waktunya kita tukar tempat lagi. Telepon terputus. Tapi dari speaker laptop yang masih menyala, muncul suara napas berat. Dan di layar, tanpa aku buka apapun, file CCTV semalam terbuka sendiri. Gambar menunjukkan toilet lantai 4. Sosok berambut panjang berdiri di depan cermin. Ia menatap lurus ke arah kamera, lalu berkata dengan suara yang sama denganku, "Aku tunggu kamu di sini." Malam itu, udara di luar terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Aku datang ke gedung 17 dengan langkah berat, tapi ada sesuatu di dalam diriku yang memaksa untuk kembali. Seolah ada bagian dari jiwaku yang belum selesai di sana. Kalau benar dia versi lamaku, aku harus tahu kenapa dia nggak bisa pergi. Gumamku sambil menatap bayangan sendiri.
di kaca lobi. Bayangan itu tersenyum sekilas sebelum aku sempat berkedip. Lift menuju lantai 4 mati total. Jadi, aku terpaksa naik lewat tangga darurat. Di tiap lantai, lampunya berkedip seolah tahu aku sedang lewat. Aku cuma mau bicara, bukan ganggu. Ucapku lirih, mencoba menenangkan diri sendiri. Tapi setiap langkah terasa berat, seperti ada tangan tak kasat mata yang menarikku ke bawah. Begitu sampai di lantai 4, aroma melati langsung menusuk hidung. Lorong panjang itu tampak lebih gelap dari biasanya. Hanya ada satu sumber cahaya dari pintu toilet wanita yang terbuka sedikit. Jadi, ini tempatnya, kataku pelan. Aku melangkah mendekat dan samar-samar terdengar suara kain pel diseret di lantai. Di dalam, cermin besar yang dulu retak kini tampak utuh. Di hadapannya, seorang perempuan berdiri membelakangiku. Rambut panjang, seragam kebersihan yang sama. Dan di saku bajunya tergantung papan nama yang rusak. "Kamu, Siti?" tanyaku pelan. Sosok itu berhenti mengepel, tapi tidak menjawab. Aku memberanikan diri satu langkah lagi. "Aku cuma mau tahu kenapa kamu manggil aku. Siapa kamu sebenarnya?" Ia menunduk perlahan, lalu berkata dengan suara yang sama, persis denganku. "Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma kamu yang dulu, yang gak pernah sempat pulang." Tubuhku merinding. "Kamu mau aku gantiin kamu?" tanyaku dengan suara gemetar. Ia menoleh perlahan. Wajahnya kini jelas. Separuh wajahnya terlihat tenang, separuhnya membusuk seperti terendam air. "Aku cuma mau kamu ingat," katanya. "Mereka yang ngebunuh aku masih di sini." Aku mundur selangkah. "Maksudmu siapa? Pengelola gedung? Satpam?" tanyaku panik. Ia mengangguk pelan. "Mereka tutupin semuanya. Mereka bilang aku jatuh sendiri, tapi aku dikunci di toilet ini." Suaranya pecah, antara marah dan sedih. "Aku gak bisa pergi sebelum seseorang tahu kebenarannya." Dari balik pintu toilet, tiba-tiba terdengar suara langkah berat. Aku menoleh cepat. Pak Darto muncul, membawa senter besar. "Siti, kamu ngapain di sini malam-malam?" katanya keras. Aku menunjuk ke arah sosok di depan cermin. "Pak, lihat, dia di sana, itu." Tapi saat aku menoleh lagi, sosok itu sudah hilang. Pak Darto menatapku dengan wajah marah, bercampur takut. "Kamu gak usah ikut-ikut urusan lama. Cepat turun sebelum kamu jadi kayak dia," bentaknya. Aku menatapnya tajam. "Jadi Bapak tahu?" tanyaku tegas. Ia terdiam, lalu menunduk. "Aku cuma nurut perintah," katanya pelan. "Perintah siapa, Pak?" Suaraku bergetar. Ia tidak menjawab. Tapi dari belakangnya muncul suara lain. Suara perempuan lirih, tapi dingin. Dia tahu. Dia yang ngunci pintu waktu aku teriak minta tolong. Pak Darto langsung pucat. Senter di tangannya jatuh ke lantai. Aku menatapnya, dan di belakang tubuhnya muncul bayangan hitam yang menyerupai sosok Siti lama. "Aku cuma bersihin tempat ini," katanya dengan suara bergetar, mundur pelan. Tapi bayangan itu meraih pundaknya, dan dalam sekejap, seluruh lampu di lantai 4 padam. Aku hanya sempat mendengar satu teriakan panjang, lalu hening. Ketika lampu kembali menyala, Pak Darto sudah tak ada. Hanya ada kain pel di lantai yang basah oleh air dan darah bercampur. Di cermin, sosok itu kembali muncul. "Sekarang kamu tahu," katanya pelan. Tapi masih belum selesai. Aku menatapnya dengan air mata mengalir. "Apa yang harus aku lakukan biar kamu tenang?" Ia tersenyum samar. "Tolong buka ruang bawah gedung. Di sana kebenarannya dikubur." Aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku masih punya keberanian untuk datang lagi ke gedung itu keesokan malamnya. Tapi setelah apa yang terjadi pada Pak Darto, aku tahu ini belum selesai. Setiap kali aku memejamkan mata, suara perempuan itu terus berbisik.
buka ruang bawah. Di sana semua dimulai. Aku menunggu sampai gedung benar-benar sepi. Dari ruang kontrol, aku menemukan kunci tua yang tergantung di dinding besi, berlabel basement maintenance. Kalau memang ini jalan satu-satunya, kataku pelan, aku harus tahu. Tangga menuju ruang bawah tanah berdebu tebal. Semakin ke bawah, udara terasa lembab dan berat, seperti mengandung aroma karat dan jamur. Lampu neon di langit-langit padam semua. Jadi, aku hanya mengandalkan cahaya senter kecil di tanganku. Setiap langkah bergema panjang, seolah ruangan itu menyambut kedatanganku. Di dasar tangga, aku menemukan pintu besi besar. Warnanya pudar, dan di bagian bawahnya ada noda gelap yang tampak seperti darah kering. Aku memasukkan kunci perlahan, lalu memutarnya. Bunyi kunci berputar, terdengar nyaring di tengah keheningan. Bismillah, bisikku sebelum mendorong pintu itu terbuka. Ruangan di dalamnya luas dan gelap. Dindingnya dipenuhi lemari besi berkarat dengan label Dokumen Internal 2022. Aku menyorot satu persatu sampai menemukan satu lemari yang pintunya masih terkunci rapat dengan gembok besar. Di atasnya tertulis, Kasus S17, Non-Disclosure. Aku memukul gembok itu dengan linggis yang kutemukan di sudut ruangan. Setelah beberapa kali hentakan, gembok itu akhirnya patah. Di dalam lemari, aku menemukan tumpukan map berdebu. Satu di antaranya berisi laporan kecelakaan kerja atas nama Siti Nurhalisa. Di dalamnya ada foto-foto lokasi kejadian dan aku tertegun melihatnya. Foto itu memperlihatkan toilet wanita lantai 4, tapi di sudut gambar ada seseorang lain. Wajahnya sebagian tertutup bayangan, tapi aku mengenalinya. Pak Darto. Di foto berikutnya, tampak dua orang pria dari manajemen berdiri di sana, menutup tubuh seseorang dengan plastik hitam. Di pojok bawah, laporan tertulis, kematian akibat kelalaian disepakati secara internal. Tidak perlu laporan polisi. Aku hampir menjatuhkan map itu ketika mendengar suara langkah di belakangku. Kamu nggak seharusnya buka itu, Siti. Suara berat itu datang dari arah pintu. Aku menoleh, dan di sana berdiri pria berjas abu-abu. Wajahnya asing, tapi aura tubuhnya dingin dan berwibawa. Saya cuma mau tahu kebenarannya, jawabku pelan. Dia berjalan mendekat, menatapku tajam. Kebenaran kadang lebih berbahaya dari kebohongan, katanya. Kami tutup kasus itu supaya gedung ini nggak ditutup total. Banyak uang, banyak kepentingan. Kamu ngerti? Aku menggenggam map itu erat. Tapi dia mati, Pak. Dan dia nggak tenang, pria itu tertawa pendek. Kalau kamu pikir dia cuma arwah yang menunggu keadilan, kamu salah. Dia bagian dari gedung ini sekarang. Dan kamu, entah kenapa, dipilih buat gantiin tempatnya. Seketika lampu di ruangan itu padam. Suara mesin tua berdengung dari dinding, dan udara di sekitarku menegang. Dari bayangan di belakang pria itu, sosok perempuan berambut panjang muncul perlahan. Tubuhnya basah, matanya hitam sepenuhnya. Aku nggak butuh kamu bicara buatku, katanya dingin. Aku cuma butuh kamu ngerasain yang aku rasain. Pria itu menjerit. Tubuhnya terangkat ke udara, lalu terhempas keras ke dinding. Aku berlari, tapi pintu besi menutup sendiri dengan suara dentuman keras. Lampu senterku berputar-putar di lantai. Sosok Siti lama menatapku dari tengah ruangan. Sekarang, kamu tahu mereka semua bersalah, katanya. Tapi aku nggak bisa pergi kalau kamu nggak ingat semuanya. Aku ingat apa? Tanyaku dengan suara parau. Ia mendekat. Wajahnya semakin jelas. Separuhnya menyerupai wajahku. Kamu bukan cuma pengganti, Siti. Aku yang dikembalikan. Dunia di sekitarku mendadak berputar. Cahaya senter menyorot ke segala arah. Dan bayangan di dinding membentuk dua sosok identik.
Aku dan dia saling menatap di ruang gelap itu. "Kita nggak bisa ada dua," katanya perlahan. "Salah satu harus pergi." Semuanya terasa berat. Udara di ruang bawah tanah itu menekan dadaku seperti tangan dingin yang memegang erat paru-paruku. Di depan sana, sosok yang mirip, aku menatap dengan mata gelap dan tak berkedip. "Kamu pikir bisa datang dan ganti aku begitu saja?" katanya pelan tapi tajam. Aku menelan ludah, suaraku bergetar. Aku gak pernah mau ganti siapapun. Aku cuma mau ngerti kenapa semua ini terjadi. Dia tersenyum tipis, tapi bukan senyum manusia. 3 tahun lalu, waktu mereka ngurung aku di toilet, aku sempat minta tolong, tapi gak ada yang datang. Sekarang, giliran kamu ngerasain bagaimana rasanya ditinggalkan. "Aku bukan mereka," seruku spontan. Tapi tiba-tiba seluruh lampu berkedip dan dari setiap sudut ruangan muncul pantulan wajahku di permukaan logam, kaca pecah, dan genangan air di lantai. Semuanya menatapku balik, semuanya tersenyum miring. Siti Lama berjalan mendekat, langkahnya meninggalkan jejak air di lantai beton. "Tapi kamu punya kenangan yang sama denganku, kan?" katanya lirih. "Kamu suka melatih, kamu takut gelap, kamu masih ingat ibu yang kamu tinggalkan di kampung. Itu semua punyaku." Aku tertegun. Itu hidupku." "Tidak," katanya pelan. "Itu hidupku yang dicuri waktu aku mati. Gedung ini bikin ulang aku, tapi salah, karena malah manggil jiwaku balik dan nempel di kamu." Aku memegangi kepala, rasa nyeri tajam menembus pikiranku. Potongan kenangan asing mulai muncul. Aku mengepel toilet malam hari, suara seseorang di balik pintu, mengunci dari luar. Gas berbau tajam memenuhi ruangan. Aku teriak, tapi suara tenggelam oleh dengungan kipas. "Berhenti! Jangan masukin itu ke otakku!" teriakku keras. Siti Lama mendekat sampai wajah kami hanya berjarak beberapa senti. "Kamu harus tahu semuanya, biar aku bisa tenang," katanya dingin. "Kalau enggak, kita berdua akan terus di sini selamanya." Tiba-tiba terdengar bunyi langkah terburu-buru dari atas tangga. Hendra muncul dengan senter di tangan, wajahnya panik. "Siti, aku dengar suara dari bawah. Kamu enggak apa-apa?" serunya. Aku menoleh ke arahnya, tapi saat aku melangkah, tangan dingin menarik pergelangan tanganku keras. "Jangan pergi," bisik sosok itu. "Kalau kamu keluar, aku bakal lenyap." Aku menatap wajahnya, dan untuk pertama kalinya, kulihat air mata di matanya. "Kamu mau aku bantu kamu tenang?" tanyaku lirih. Ia mengangguk. "Tolong aku, tunjukin kebenaran mereka semua." Hendra menatap ke arahku, lalu ke arah bayangan di belakangku. "Astaga, 2 orang?" katanya kaget. Aku berteriak, "Hendra, ambil dokumen di lemari belakang. Tunjukkan ke polisi, itu bukti mereka bunuh dia." Siti Lama menatapku dengan mata yang mulai redup. "Akhirnya kamu ngerti," katanya. Ia meraih tanganku dan menempelkan sesuatu ke telapak tanganku. Papan nama berkarat yang dulu kutemukan di lantai 4. "Sekarang ganti aku." Cahaya senter Hendra tiba-tiba berpendar kuat, menyilaukan mata. Saat aku membuka mata lagi, aku berdiri sendirian. Tidak ada lagi sosok lain. Hanya genangan air dan papan nama di tanganku kini bersih tanpa karat. Di permukaannya tertulis jelas, Siti Nurhalisa, petugas kebersihan gedung 17. Aku menatap cermin kecil di dinding. Wajahku masih sama, tapi mata itu berbeda, lebih tenang, lebih tua, seolah menyimpan beban yang baru saja dilepaskan. Hendra mendekat pelan. "Dia udah pergi?" tanyanya. Aku mengangguk. "Iya," jawabku pelan. "Tapi dia nggak cuma pergi, dia pulang." Pagi itu, langit Jakarta tampak mendung, tapi buatku justru terasa lebih terang dari hari-hari sebelumnya.
Setelah kejadian malam itu di ruang bawah tanah, polisi akhirnya datang. Hendra menyerahkan semua dokumen yang kami temukan, catatan lembur palsu, daftar nama karyawan yang hilang, termasuk berkas kematian seorang petugas kebersihan bernama Siti Nurhalisa. Semua cocok, semuanya nyata. Aku nggak salah lihat kan? Itu benar-benar ada dua kamu waktu itu? Tanya Hendra sambil menatapku di mobil patroli. Aku menghela napas panjang. Aku juga nggak tahu, Hen. Tapi yang satu, dia nggak lagi di sini. Dia cuma pengen diingat. Beberapa hari kemudian, gedung 17 resmi disegel. Polisi pasang garis kuning di sekitar pintu utama. Sementara, wartawan ramai meliput berita kasus kematian tertutup di gedung pemerintah lama. Aku berdiri agak jauh, menatap bangunan itu dari seberang jalan. Entah kenapa, jendelanya seperti memantulkan bayangan seseorang yang melambaikan tangan padaku dari lantai 4. Udah waktunya kita move on, Sid, kata Hendra lembut. Kamu udah lakuin yang benar. Aku tersenyum kecil. Move on, iya. Tapi lupa, kayaknya nggak akan bisa. Hari-hariku kembali seperti biasa. Meski di beberapa malam, aku masih kebangun mendadak, mencium samar bau melati di kamar. Kadang, aku mendengar suara langkah pelan di koridor apartemenku, seperti seseorang mengepel lantai tengah malam. Tapi, ketika ku buka pintu, hanya ada udara dingin yang masuk. Suatu pagi, aku menerima surat tanpa pengirim. Di dalamnya, ada potongan foto lama, seorang perempuan berseragam kebersihan. Senyumnya lembut, matanya persis sepertiku. Di belakang foto itu ada tulisan tangan rapi. Terima kasih sudah menyelesaikan tugasku. Aku menggenggam foto itu erat. Di dada terasa hangat, tapi bulu kuduku meremang. Beberapa minggu kemudian, aku memberanikan diri datang lagi ke gedung itu. Garis polisi sudah lepas, tapi bangunan masih kosong. Aku hanya ingin memastikan semuanya benar-benar tenang. Saat aku melangkah ke lobi, udara di dalam terasa aneh. Tidak seseram dulu, tapi seperti masih hidup. Tiba-tiba ada suara ember besi terguling di lantai 2. Aku menegakkan tubuh. Hendra, panggilku pelan. Tak ada jawaban. Yang kudengar hanya gema langkah kakiku sendiri. Aku menatap ke arah tangga dan di sana kulihat kain pel biru tergantung di pegangan, persis seperti yang dulu dipakai Siti lama. Aku tersenyum getir. Kamu masih di sini ya, kataku. Udara sekitar seperti bergerak, menimbulkan hembusan lembut yang menyentuh pipiku. Di kaca besar lobi, pantulan samar muncul. Sosok perempuan dengan seragam kebersihan berdiri di belakangku. Tersenyum, lalu perlahan memudar. Aku menatap cermin itu lama, lalu berbisik, sekarang giliran aku yang jagain tempat ini. Saat aku berjalan keluar, matahari akhirnya menembus awan tebal di langit. Tapi di telingaku, samar terdengar suara pel lembut yang menyapu lantai dari dalam gedung. Ritmenya tenang, seperti napas seseorang yang akhirnya bisa beristirahat. Hendra menungguku di luar pagar. Gimana? Tanyanya. Aku menatap kembali ke bangunan itu, lalu menjawab pelan. Dia udah damai, tapi gedungnya belum. Kami berdua terdiam, menatap gedung 17 yang menjulang di kejauhan. Dari salah satu jendelanya, tampak bayangan bergerak sebentar, seolah seseorang masih menjalankan rutinitasnya, mengepel lantai, menjaga kebersihan tempat yang sudah lama ditinggalkan. Aku tersenyum tipis. Selamat bekerja, Siti, bisikku. Sekarang gak ada yang bisa lihat kamu, kecuali aku. Dan angin sore menjawab dengan lembut, membawa aroma melati yang samar tapi nyata. Kadang yang mereka butuhkan bukan doa, tapi diingat bahwa mereka pernah ada. Buat kalian yang nonton sampai akhir, makasih udah mau ikut masuk ke cerita ini bareng gua. Kalau kalian punya kisah serupa, kirim aja ke kolom komentar.
Siapa tahu kisah kalian jadi misteri berikutnya di channel ini. Jangan lupa subscribe, kasih on like, dan nyalain loncengnya, biar kalian gak ketinggalan cerita horor nyata lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tapi ingat, kalau kalian dengar suara bel lembut tengah malam, mungkin itu bukan cuma angin,